Hodam Wiridan. Hodam YG ada di pusar itu udah ada sejak kamu lahir, di pusar dan di dada. Kita cuma membangkitkan aja, cara membangkitkan itu olah nafas dan dengan wirid. Jadi YG bangkit kekuatan korin putih bersih, kalau hodam di luar, biasanya di sekitar tubuh, jadi tidak masuk kalau masuk namanya kerasukan. Hodam itu kan pembantu, tapi bukan pembantu kita, tapi pembantu dari ayat atau surat atau apapun YG kita wirid. Karena kita wirid YG juga diwirid sama mereka jadinya cocok, kayak tukang sayur cocok ama tukang jualan nasi, kayak nelayan cocok ama orang jualan ikan. Jadi karena udah cocok maka mereka pun akan makin suka dengan kita kalau kita makin rajin wirid. Maka tak ragu mereka akan membantu kalau kita lagi butuh bantuan. Malah kadang tanpa diminta. Setiap hodam itu beda dua, kekuatan dan perangai juga hawa energi yang dipancarkan. Bisa panas, dingin, sejuk. Juga waktu mereka datang beda dua. Kalau hodam dokter jin, maka akan ada rasa merinding. Kalau dokter malaikat akan ada rasa menebal di kulit atau kesemutan di wajah punggung, mata DLL, tergantung dokter mana mereka datang, ada juga YG datangnya DG disertai ledakan. Memang dua macam dua hodam, tapi tak perlu tahu macam dan cara datangnya juga tak apa-apa, karena macam duanya itulah, aku juga tak tahu semua cara datangnya, aku hanya tahu sebatas YG ku ketahui. Bisa jadi malaikat, tapi bisa juga tidak. Karena itu masih tak pasti, dan sulit juga membedakan antara hodam jin dan malaikat, walau telah berhadap duaan bicara, karena bisa juga jin memakai bentuk orang berjubah putih, juga malaikat sama aja, jadi sulit membedakan. YG terpenting adalah andai dia memberikan sesuatu atau apapun itu tidak menyalahi syariat. Hodam kalau dalam tubuh, otomatis akan terbangkitkan kalau kita wirid atau kita diserang, TP kalau dari luar tak mesti. Bisa juga kekuatan YG di luar dan di dalam itu disatukan, kalau kita sudah pernah interaksi DG-YG di luar. Wirid itu kalau sudah melewati batas toleransi, hodamnya JG pasti datang, cuma kita kuat enggak menerima kedatangannya, kalau enggak kuat ya cedot urat kepala, jadinya gila, makanya amalan dua itu mulai dari pondasi, JD nantinya dah wirid tingkat tinggi, hodamnya datang tubuh dan jiwa kita sudah kuat, jadi tak kaget. Ingatkan cerita Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Nabi sampai menggigil beberapa hari, sampai turun ayat ya ayyuhal mudatsir. Itu Nabi, apalagi kita. Nah YG penting sekarang mempersiapkan diri. Menggembleng diri dari YG wirid ringan, YG ku berikan padamu itu wirid ringan jadi masih banyak tahapan berat YG harus dilewati. Ya kalau YG ringan aja sambatnya selangit, kayak orang sakit mau disuntik dokter, belum jarum ditusukkan nyeritnya sudah hendak ketulungan. Ya kalau ilmu dariku dari kiaiku, ini belum ada YG tersesat dan disesatkan, juga belum ada YG gila, malah kalau sembuh banyak. Tapi ya itu harus DG aturan main YG telah ditetapkan, mengingat bahayanya, JD kayak pondasi harus dipakai. Dan sebagainya. Memang banyak orang jadi gila karena ilmu, gilanya gila beneran, bukan tergila dua oleh ilmu, karena yaitu tanpa pakai jalur YG benar. TP kalau jalurnya benar, maka akan memetik nikmatnya punya ilmu. Makanya aku berulang kali menekankan untuk memegang jalur YG benar, tak sekali dua kali. Banyak YG datang padaku, karena dilempar jin sampai 50 meter, ada juga YG ditendang dua, karena mengamalkan ilmu dengan jalan asal duaan. Perlu diketahui, wirid YG tak kelar JD simpanan, gak langsung JD kekuatan, jadi batal tapi bisa dikodho di waktu YG lain tapi kudu kelar. Kalau tak kelar lagi ya JD simpanan lagi. Kalau kelar akan mendekatkan hodam, JD tiap hari kelar berarti tiap hari makin dekat. Nasihat Kiai.